Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Jika ada 1000 subscriber, gua janji dah bakalan ubah opening yang satu ini, entah itu dihapus atau di-upgrade. Tunggu saja. Oleh karena itu, gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan membahas alur cerita dari komik manhwa baru yang berjudul Supernova, atau dalam bahasa Indonesia, dan gua beri judul Dewa Anak Laki-Laki. Sebelum ke inti cerita, mari kita kilas balik. Dan mari kita bahas, let's go gas! Episode 2. Blackie pun menyuruh bocah ini untuk memperhatikan para bocah yang ada di hadapannya. Dan untuk saat ini dan mulai hari ini, Yusin akan menjadi dewa pertarungan. Yusin pun menuruti perkataan dari Blackie si kucing hitam untuk memperhatikan Steve dan kawanannya. Sementara itu, Steve tetap menunggu Yusin untuk memberikan jawabannya untuk menggantikan posisi Harry yang telah meninggal sebagai komandan barunya Steve. Yusin pun berbisik ke Blackie. Yusin merasa tidak nyaman dengan kondisinya yang saat ini dan memberitahu Blackie bahwa semuanya terlihat tidak bagus, dan Yusin masih belum mempercayai perkataan dari Blackie. Yusin bingung dengan membedakan mana yang kenyataan atau bukan, seakan-akan dirinya sudah gila. Lalu di waktu yang sama, tiba-tiba jantung Yusin kembali berdetak dengan sangat keras dan sangat cepat. Yusin pun semakin panik, dirinya merasa bahwa jantungnya akan copot dari tubuhnya. Blackie pun berkata kembali, dirinya mengatakan untuk menyuruh bocah ini untuk menunggunya terlebih dahulu. Blackie langsung terdiam dan melihat si bocah Steve dengan serius dan menatapnya dengan tatapan yang tajam. Blackie memperhatikan si bocah Steve untuk mengidentifikasikannya. Dilihat dari pandangannya Blackie, si bocah Steve memiliki fisik yang kuat sejak dirinya lahir. Itu terlihat dari sorot matanya yang haus akan kekuatan. Si bocah Steve ini tidak akan pernah melepaskan mangsa yang telah dia dapatkan dan tandai, dan jika kabur, bocah Steve ini akan mengejarnya sampai dapat. Blackie menyamakan si bocah Steve ini mirip seperti seekor serigala yang liar. Blackie menganggap bahwa si bocah Steve ini adalah seseorang yang bisa ditangani dengan suatu hal yang kecil. Melihat Yusin dari tadi diam secara terus-menerus dan tidak menjawab pertanyaan dari Steve, Steve mulai berbicara. Dirinya mengatakan kepada Yusin untuk segera menjawab pertanyaan dari dirinya dan menyuruh Yusin itu untuk meyakinkan dirinya perihal menjadi komandannya. Yusin yang mendengar perkataan dari Steve menjadi ketakutan dan panik. Dirinya meminta Blackie untuk segera melakukan sesuatu agar Yusin selamat. Blackie pun langsung menyuruh bocah ini untuk segera menutup mulutnya rapat-rapat. Yusin menjadi kebingungan. Dirinya tidak mengerti apa yang akan dilakukan Blackie hanya dengan menutup mulut. Dan apakah itu bisa menyelamatkan dirinya? Blackie berkata kembali, dirinya menyuruh bocah ini untuk cepat-cepat melakukannya tanpa banyak omong. Yusin pun mau tidak mau, dirinya langsung menutup mulutnya sendiri dengan rapat. Meskipun Yusin tahu cara ini seperti omong kosong, Yusin benar-benar kebingungan. Dirinya tidak habis pikir dengan pemikiran Blackie yang semaunya sendiri. Blackie pun turun dari pundak bocah ini dan menggelantung di belakang tubuh bocah tersebut. Dan tiba-tiba Blackie langsung berteriak. Dirinya mengatakan bahwa si bocah Steve adalah seorang bajingan dan memberitahu si bocah Steve bahwa dirinya tidak mau bersamanya, apalagi menjadi komandannya. Blackie menambahkan perkataannya lagi bahwa itu tidak akan mempan kepada dirinya dan itu hanya akan bekerja pada bawahannya saja. Tak hanya itu, Blackie mengejek Steve dengan sebutan si bajingan sialan. Mendengar teriakan tersebut, Yusin langsung terkejut. Dirinya tidak tahu lagi harus berbuat apa karena itu sudah terjadi, dan Yusin menjadi tahu alasan dari si Blackie yang menyuruhnya untuk menutup mulut itu adalah untuk meneriakan perkataan tersebut. Perasaan Yusin campur aduk kepada Blackie karena kenapa juga dirinya melakukan hal seperti ini. Ini seperti menuangkan minyak ke dalam api. Steve tetap tenang sembari melangkah ke depan dan membuang rokoknya. Dirinya mengatakan
mengatakan bahwa si bajingan Yusid ini ternyata sudah kehilangan akalnya setelah ditinggal oleh si kepala besar dan menyuruh si bajingan Yusid itu untuk mengatakannya sekali lagi. Sedangkan kedua kawanan geng Steve langsung kesal dan menaruh kebencian terhadap Yusid. Secara bersamaan, Blackie menyuruh bocah ini untuk lari. Yusin pun merespon dengan terdiam sembari mendengarkan perkataan dari Blackie. Blackie berkata kembali, dirinya menyuruh bocah ini untuk segera lari secepat dan sejauh yang bocah ini bisa. Sebelum berlari, Yusin menjadi ketakutan dan berkeringat dingin. Dirinya juga hampir menangis karena telah masuk ke pintu pembatas yang mana dirinya akan hidup di neraka. Dan karena itulah, Yusin tidak punya pilihan lain selain dirinya berlari. Yusin pun harus menuruti apa yang dikatakan dan disuruh Blackie. Yusin pun berlari dengan sangat cepat dan cepat meninggalkan Steve dan kelompoknya sembari berteriak ketakutan meminta pertolongan untuk menyelamatkan dirinya. Yusin berlari sembari menangis. Dirinya menganggap bahwa semua ini sudah berakhir dan dirinya akan mati kapanpun dirinya mau. Steve yang melihat Yusid yang tiba-tiba langsung berlari, dirinya mengatakan bahwa usaha yang dilakukan si bajingan Yusid itu sangatlah sia-sia karena lagi pula dirinya akan bertemu lagi besok di sekolah. Sementara itu, temannya hanya tersenyum dengan tindakan bodoh yang dilakukan oleh si bajingan Yusid. Steve langsung memasang ekspresi tersenyum licik. Dirinya mengatakan bahwa si bajingan bangsat Yusid ini akan dibuatnya mati apapun itu caranya. Steve mengajak kawanannya untuk berencana menghancurkan si bajingan Yusid itu. Kawanannya menjawab bahwa itu harus dilakukan dan kenapa juga tidak. Si bajingan Yusid itu harus diberi pelajaran biar paham. Kawan yang satunya bertanya kepada Steve apakah akan memalak beberapa orang di jalan atau tidak. Steve menjawab dengan tertawa. Dirinya berkata bahwa kawannya sungguh jahat. Kawannya pun berkata kembali. Mereka berdua mengatakan bahwa sejak kematian si kepala besar, si Steve semakin agresif dan ambisius ngebet menjadikan si bajingan Yusid itu sebagai penggantinya. Steve menjawab bahwa dirinya tidak punya pilihan lain lagi karena kita hanya sekedar membuli si bajingan Yusid itu. Kawannya pun sangat terkejut dan sangat senang dengan jawaban dari Steve. Mereka berdua menyebut bosnya sebagai Steve si psikopat. Sedangkan Yusin yang terus berlari semampu yang dirinya bisa, dirinya hanya bisa sampai di taman kanak-kanak. Yusin sangat kecapean dan kelelahan karena terus berlari dengan mengabaikan apapun demi menyelamatkan dirinya. Itu bisa terbaca dari mata Yusin bahwa dirinya seperti akan mati kapanpun saja. Sedangkan Blackie tidak kelelahan ya karena dirinya duduk terus di bahu Yusin saat Yusin berlari. Yusin dan Blackie beristirahat cukup lama di taman kanak-kanak tersebut untuk memulihkan tenaganya. Di saat beristirahat, Yusin bertanya ke Blackie. Dirinya mengatakan bahwa kenapa Blackie melakukan hal tersebut. Padahal besok juga Yusin akan bertemu kembali dengan si bajingan Steve di sekolah. Jadi meskipun tadi disuruh berlari, itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Blackie tak menjawab pertanyaan dari Yusin, malahan dirinya memberitahu identitas aslinya kepada bocah itu, yaitu nama aslinya yang bernama Mujin. Mujin menyuruh bocah ini untuk menyebutnya Mujin, bukan Blackie dan bukan Coco, tetapi panggil dengan namanya yaitu Mujin. Yusin bertanya kembali, dirinya mengatakan apakah nama itu adalah nama pemilik terdahulu Blackie atau apa bukan. Jika benar berarti nama itu sangat berarti bagi Blackie. Mujin menjawab, dirinya mengatakan bahwa nama itu atau apapun itu tidak ada hubungannya dengan apapun yang Blackie maksud dan bukan seperti yang dipikirkan dan diduga Yusin. Mujin memberitahu bocah ini bahwa nama itu adalah nama aslinya, jadi panggil saja namanya dengan sebutan Mujin. Mujin menjelaskan bahwa jiwa manusianya telah masuk ke dalam tubuh kucing hitam ini. Seingat Mujin sekitar 1500 tahun yang lalu, Mujin mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin di saat itu di daratan yang bernama bumi ini. Mendengar pengakuan tersebut, Yusin langsung kaget dan dirinya terlihat akan tertawa. Yusin menganggap bahwa sepertinya dirinya memang sudah gila. Yusin berkata kembali ke Mujin, dirinya menegaskan bahwa jadi jiwanya Mujin ini tersangkut di tubuh kucing itu. Mujin pun mengakuinya dengan menjawab bahwa perkataan dari bocah tersebut memang benar dan faktanya memang seperti itu. Yusin pun tertawa kecil, dirinya langsung terdiam sembari mengatakan bahwa dirinya sangat paham dengan kondisi yang dialami Mujin yang hidup di tubuh kucing tersebut. Yusin berpikir bahwa situasi ini sangatlah aneh. Jika diingat-ingat kembali, Yusin sangatlah ceroboh. Mengapa juga Yusin mengambil Mujin si kucing hitam ini tanpa berpikir panjang terlebih dahulu? Yusin menganggap
bahwa ini sudah seperti di cerita komik-komik fantasi lain. Mujin menghampiri bocah ini sembari memberitahunya. Mujin mengatakan bahwa seni bela diri yang diciptakannya telah dilupakan. Jadi jika ditanya apa yang sekarang Mujin lakukan, yang sedang Mujin lakukan adalah sedang mencari seseorang yang tepat untuk melatih bela dirinya. Jadi Mujin ini berkelana ke berbagai negara dan akhirnya bertemu dengan bocah ini yang bernama Yusin di negara Korea Selatan ini. Secara kebetulannya lagi, Mujin mengatakan bahwa bocah SMA dengan nama Yusin ini sama namanya dengan salah satu anak yang dididik oleh Mujin. Meskipun Yusin yang satu itu dari klan lain yang bernama klan Kim. Yusin pun tertawa, dirinya mengetahui siapa yang dimaksud Yusin Kim ini oleh Mujin. Yusin memberitahu Mujin jika Yusin Kim yang dimaksud Mujin itu adalah komandan terkenal yang bernama Yusin Kim. Yusin bertanya ke Mujin, apakah fakta yang satu itu benar atau hanya dugaan Yusin saja? Mujin menjawab bahwa perkataan dari bocah itu sangatlah benar. Mujin menyebut Yusin Kim ini adalah seseorang yang pintar dan jenius. Mujin tak menyangka bahwa Yusin Kim ini sangatlah terkenal bahkan sampai di era sekarang. Dan hanya mendengar hal itu saja sudah membuat Mujin bangga. Yusin tak tahu lagi harus berkata apa-apa dan merespon bagaimana. Yusin seperti dibawa pergi ke masa lalu yang sangat jauh dari hidupnya. Yusin tidak menduga bahwa selama ini Mujin adalah seorang master bela diri yang menjadi guru dari Yusin Kim yang terkenal itu. Dan mungkin bukan masternya, tetapi seorang Grand Master. Mujin berkata kembali, dirinya mengatakan bahwa saat dirinya bertemu dengan bocah ini dan mendengar bahwa namanya adalah Yusin, itu mungkin sudah menjadi takdir bahwa penyandang nama Yusin adalah seseorang yang terpilih. Dan Mujin mempunyai penyesalan terhadap bocah ini. Mujin mengatakan bahwa penyesalannya adalah karena masalah yang telah terjadi adalah karena Mujin membuat keputusan sesuka hatinya. Intinya Mujin ini meminta maaflah kepada Yusin atas masalah yang disebabkannya. Mujin mengatakan kembali, dirinya akan memberitahu bocah ini perihal sesuatu yang sangat penting, yaitu menunjuk Yusin untuk menjadi salah satu yang akan mewarisi seni bela diri ciptaan Mujin. Respon dari Yusin biasa saja. Malahan Yusin berharap dirinya akan mendapatkan kekuatan super seperti Avengers dan Justice League. Sembari tertawa kecewa, Yusin mengatakan bahwa dirinya terlihat akan seperti diberi kekuatan oleh Mujin. Tetapi itu hanyalah warisan. Apalagi ini warisan bela diri, yang sudah pasti akan sulit bagi Yusin karena kondisi fisik yang dimiliki oleh Yusin tidak mendukung. Mujin langsung mengejek bocah tersebut dengan sebutan bodoh, karena semua kekuatan termasuk superhero itu tidak ada yang mustahil. Asalkan mau berusaha, maka akan berhasil apapun itu proses dan progresnya. Apalagi ini sudah ada tutornya langsung, Mujin sang dewa pertarungan. Mujin menyuruh bocah ini untuk berhenti bermimpi bodoh seperti itu. Yusin pun kaget dan tertawa kecil. Sembari menggaruk-garuk wajahnya, Yusin sedikit tercerahkan dari perkataan Mujin, dan dirinya langsung meminta maaf ke Mujin karena memandang sebelah mata sebuah warisan tersebut. Yusin bertanya ke Mujin, dirinya mengatakan bahwa jadi untuk sekarang apa yang harus dilakukan Yusin untuk bisa mewarisi seni bela diri tersebut. Sembari menggaruk-garuk tubuhnya, Mujin menjawab bahwa untuk sekarang ini, Mujin dan bocah ini harus melakukan pengamatan terlebih dahulu, karena di sana tempat untuk melatih Yusin telah terjadi masalah yang mendesak. Mujin pun pergi menunggu di taman kanak-kanak sembari mengatakan bahwa dirinya akan menunggu kedatangan bocah itu besok di sini. Jadi Mujin akan bertemu lagi dengan bocah ini di sini di taman kanak-kanak. Yusin pun menuruti perintah dari Mujin sembari bersiap untuk pulang juga. Sebelum akan pulang, Yusin bertanya ke Mujin. Dirinya mengatakan apakah Mujin ini perlu disebut bos atau tuan oleh Yusin. Mujin menjawab, dirinya tidak peduli mau disebut apa oleh si bocah ini, karena Mujin tidak terlalu peduli pada sebutan seperti itu. Yusin menjadi kebingungan. Dirinya takut salah menyebut Mujin sebagai gurunya dan langsung memberinya salam ke Mujin untuk pulang terlebih dahulu. Mujin membalasnya dengan mengeong ke Yusin. Dan mereka berdua pun berpisah di tempat tersebut. Mujin menjadikan taman kanak-kanaknya sebagai peristirahatan, sedangkan Yusin pulang ke rumahnya untuk beristirahat juga. Keesokan harinya, di hari berikutnya, seperti apa yang diperintah oleh Mujin, Yusin mendatangi Mujin sesuai apa yang dimau oleh Mujin. Di sini Yusin hampir saja salah menyebut gurunya dengan menyebut nama Blackie. Tetapi untungnya, Yusin langsung menyebut gurunya dengan nama aslinya yaitu Mujin. Yusin sangat kebingungan dengan wujud barunya Mujin, yang semula berwujud kucing, sekarang berubah menjadi seekor tupai tembem. Yusin bertanya kepada Mujin, dirinya mengatakan apakah gurunya ini
ini bisa memindahkan jiwanya kemana saja, kapanpun Mujin mau. Sebelum ditanya oleh Yusin, Mujin dengan wujud barunya yang berubah menjadi tupai, dirinya bersuara sepanjang jalan dengan suara bercip-cip secara terus-menerus. Mendapat pertanyaan tersebut, Mujin menjawab sembari terus bercip-cip. Mujin mengatakan bahwa Mujin memang bisa memindahkan jiwanya ke hewan-hewan lain. Tetapi itu tidak tepat juga, karena Mujin tidak bisa sembarangan memasuki tubuh hewan lain. Dan kenapa Mujin sekarang ini bisa berganti wujud menjadi tupai? Itu karena Mujin sudah sering menggunakan tubuh tupai yang dipakainya. Jadi Mujin pikir dirinya akan lebih baik menggunakan tubuh tupai ini untuk bisa pergi bersama bocah ini ke sekolah. Yusin pun tertawa mendengarnya, karena bagaimanapun juga wujud Mujin yang sekarang ini sungguh lucu bagi Yusin. Yusin mengatakan bahwa dirinya sangat paham dengan apa yang dimaksud oleh gurunya, dan Yusin tidak mempertanyakan hal-hal aneh lainnya lagi kepada Mujin. Yusin dan Mujin pun telah sampai di sekolahnya. Yusin berjalan menuju ke kelasnya sembari menundukkan kepalanya, dan setelah tiba di depan pintu kelasnya, Yusin berhenti berjalan dan terdiam di tempat. Yusin mendengarkan suasana di dalam kelasnya yang seperti biasanya yang selalu dalam suasana berisik dan gaduh. Yusin pun mengintip ke kelasnya. Yusin masih memiliki perasaan takut untuk memasuki ke kelasnya, karena Yusin masih memikirkan kejadian kemarin waktu di taman dekat di sekolahnya. Dirinya secara langsung menolak sekaligus mengejek Steve tepat di depan mukanya, dan itulah yang membuat Yusin terlihat aneh hari ini. Bahkan hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat Yusin bercucuran keringat dingin dan membuat jantungnya terus berdetak dengan cepat. Setelah melihatnya, ternyata suasana di dalam kelasnya masih normal seperti biasanya, seperti yang Yusin tadi dengar di depan pintu. Bahkan beruntungnya, di sana terlihat tidak ada Steve dan kelompoknya. Yusin pun sedikit lega, meskipun masih mempunyai rasa takut yang tinggi. Yusin berpikir bahwa mungkin Steve dan kelompoknya belum masuk atau terlambat datang ke sekolah. Dan mungkin ini juga kesempatan besar baginya jika saat pelajaran dimulai, Yusin akan pergi jauh-jauh dari kelasnya untuk menghindari agar tidak bertemu dengan Steve dan kelompoknya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul sebuah tangan mendorong pintu di kelas tersebut, sembari menyapa Yusin yang berada di dekat pintu tersebut dengan menyebut namanya dengan ejekan Yusit. Dan akhirnya nasib untung tidak memihak Yusin. Rencana dan harapan Yusin untuk kabur dan tidak bertemu dengannya malah pupus dan malah bertemu kembali dengannya. Ya, seperti yang dilihat, orang yang mendorong pintu itu adalah Steve si rambut merah. Steve menghadang Yusin agar tidak kabur dari kelas tersebut dengan memaksanya untuk memasuki ke kelasnya. Steve tersenyum licik dengan menatap secara terus-menerus ke wajah Yusin yang terkejut ketakutan. Steve menyapanya dengan menyebut Yusin dengan sebutan bajingan cilik. Kemudian Steve berkata kembali, dirinya mengatakan selamat datang ke Yusin karena telah memasuki kuburannya sendiri. Setelah mendengarnya, Yusin langsung melirik wajah Steve yang berada tepat dekat di depan wajahnya dengan perasaan yang mendadak langsung panik dan tak bisa berkata apapun karena saking terkejutnya. Sementara Steve yang dari tadi terus melihat wajah Yusit, dirinya langsung tersenyum bahagia karena akhirnya hari di mana si bajingan Yusit ini akan dibully akan tiba di hari ini di sini di kelasnya sendiri. Setelah terpojokan dan tidak bisa kabur, Steve mendorong tubuh Yusin sehingga mengenai punggungnya menabrak jendela di dalam kelasnya, atau lebih tepatnya menabrak dindingnya. Tetapi untungnya, punggung Yusin terlindungi oleh tas miliknya di saat mengenai besi di jendela tersebut. Mendengar ada suara keras yang menabrak, semua siswa di kelas tersebut langsung terdiam dan melirik sumber suara tersebut, yang tak lain adalah suara yang dihasilkan oleh Steve saat mendorong Yusin. Yusin menjadi terbungkuk setelah menerima dorongan dari Steve, sedangkan Steve berjalan menghampiri Yusin dengan santai dan memasuki kedua lengannya ke dalam sakunya. Steve mengatakan untuk menyuruh si bajingan Yusit ini untuk segera bangun. Jika tidak bangun, Steve akan mendorong si bajingan Yusit ini lebih keras dari sebelumnya. Episode 3. Setelah menerima serangan dadakan oleh Steve, Yusin pun mau tidak mau untuk saat ini dirinya harus menuruti perkataan dari Steve untuk menjamin keselamatannya meskipun sumber penyebabnya adalah Steve itu sendiri. Yusin merasa sedikit kesal dan marah walaupun sebagian besar dirinya telah dikalahkan oleh ketakutan terhadap Steve. Mujin yang dari tadi berada di dalam saku Yusin, dirinya hanya terdiam dan sesekali Mujin mengeluarkan bunyi cip-cip. Mujin merasa bahwa di situasinya yang sekarang ini sangatlah menjengkelkan
melawan. Terlebih lagi bocah ini yang tidak melawan saat dibully oleh si bocah merah. Mujin pun melirik, melihat si bocah merah dan kawanannya untuk melihat situasi dan kondisi. Setelah menganalisisnya, Mujin tidak menyangka bahwa prediksinya lebih cepat daripada apa yang dipikir oleh Mujin. Mujin memprediksi jika bocah ini pasti akan dibully oleh si bocah merah nanti saat akan menuju siang. Meskipun benar, tetapi malah terjadi dengan secepat ini. Mujin berpikir jika di era sekarang ini tidak ada lagi yang namanya penindasan dan hal lain semacam itu. Tetapi itu tetap sama saja dan bahkan tidak berubah sejak di era Mujin berwujud manusia pada 1500 tahun yang lalu. Yang mana di saat itu anak-anak remaja suka menyiksa yang lebih lemah dari dirinya dimanapun itu berada. Dan di zaman ini pun juga sama halnya dengan kejadian di masa lalu. Steve menepuk-nepuk pipi si bajingan Yusid dan menyuruhnya untuk tetap sadar dan mendengarkan apa yang ingin Steve bicarakan. Yusin pun tak melawan ataupun merespon, bahkan tak menjawabnya. Dirinya hanya bisa terdiam sembari menunduk ketakutan. Melihat Yusid yang tidak bergeming saat disuruh oleh Steve, Steve berbicara kembali. Dirinya memberitahu si bajingan Yusid dengan mengatakan bahwa di mana sekarang si bajingan Yusid yang penuh dengan keberanian saat kemarin di taman, dan kenapa sekarang malah ciut dan terdiam terus. Steve terus-menerus menepuk-nepuk pipi Yusin sehingga tepukannya lama-kelamaan menjadi keras. Sembari terus menepuknya, Steve bertanya kembali. Dirinya menanyakan bahwa apa yang terjadi dengan si bajingan Yusid ini. Apakah si bajingan Yusid ini kehilangan akalnya sampai tidak mendengar perkataan Steve? Steve pun akhirnya kehilangan kesabarannya. Dirinya langsung memukul kepala Yusid, tepatnya di bagian bawah kepalanya, di dagunya, sehingga membuat Yusid tersentak kesakitan ke belakang. Setelah memukulnya, Steve menjambak rambut Yusid dan menariknya ke atas. Adegan ini terlihat percis seperti apa yang Steve lakukan ke Harry yang sudah meninggal. Steve mengatakan untuk menyuruh si bajingan Yusid ini untuk berpikir terlebih dahulu sebelum dirinya bertindak dan sebelum membuat Steve marah. Tetapi saat ini Steve sudah terlanjur marah. Steve mendekatkan wajahnya dan memelototi wajah si bajingan Yusid. Steve bertanya kepada si bajingan Yusid. Dirinya mengatakan bahwa kenapa si bajingan Yusid ini selalu melihat ke bawah di saat Steve berbicara dengannya. Dan Steve mengingatkan kembali kejadian kemarin saat si bajingan Yusid ini berterus terang meledek Steve. Steve mengatakan bahwa di mana keberadaan Yusid yang tidak punya akal itu. Steve sekali lagi menyuruh Yusid untuk mengatakan ledekannya lagi di sini dan kali ini tepat di depan wajahnya langsung. Yusin tetap memegang prinsipnya untuk tetap dan tidak berkata apapun. Meskipun Yusin tahu jika menjawabnya hanya akan memperbesar masalah saja. Jadi Yusin berpikir untuk diam terus-menerus meskipun akhirnya akan sama juga. Tetapi setidaknya Yusin berhasil menghindari obrolan dengan Steve. Di saat yang bersamaan, Yusin mengingat kembali perkataan saat dirinya mengobrol dengan Mujin sebelum akhirnya kena pukul oleh Steve. Yusin dan Mujin berjalan dan mengobrol saat mereka berdua belum sampai ke sekolah. Mujin mengatakan ke bocah ini untuk memberitahunya sekali lagi tentang keamanan yang akan terjadi pada bocah ini. Sembari mengunyah makanannya, Mujin memberitahu bocah ini untuk tidak mengharapkan apapun saat bocah ini berada dalam bahaya ataupun yang berkaitan dengan perlindungannya. Karena Mujin mempunyai kesulitan tersendiri dalam wujudnya saat ini. Dan jika hal itu terjadi, maka bocah ini harus bisa mengatasinya sendiri, dan untuk saat ini Mujin hanya bisa merencanakan apa yang telah direncanakannya, yaitu untuk mengamati sekitaran si bocah ini. Mendengar kenyataan yang membuatnya ketakutan, Yusin hanya bisa terdiam sembari melihat dan mendengarkan Mujin yang sedang mengingatkannya akan kenyataan. Mujin melihat Yusin, dirinya mengatakan sekali lagi bahwa jika seandainya Mujin ini salah menilai si bocah ini, maka Mujin akan segera meninggalkannya, apapun itu yang akan terjadi. Jadi Mujin berharap agar pemikirannya tersebut tidak menjadi kenyataan dan menyuruh si bocah ini untuk tidak mengecewakan Mujin agar penilaiannya tidak salah. Setelah mengingatnya, Yusin akhirnya tersadar dan membuang jauh-jauh prinsipnya meskipun dirinya seketika menjadi ketakutan dan berkeringat dingin kembali. Yusin pun mulai berbicara sembari memegang tangan Steve. Yusin mengatakan untuk menyuruh Steve melepaskan genggaman tangan kanannya yang menjambak rambut Yusin. Steve yang mendengarnya menjadi terdiam terkejut karena akhirnya si bajingan Yusin ini berbicara lagi. Yusin berusaha untuk mengangkat wajahnya agar berani melihat wajah Steve dan membuat penilaian Mujin terhadap dirinya tidak salah lagi. Yusin berkata kembali, dirinya mengatakan bahwa kenapa harus dirinya yang menjadi target pembuliannya. Yusin pun mengangkat wajahnya dan menatap wajah Steve. Setelah berani mengatakan untuk melawan Steve, meskipun hanya membantahnya, Yusin berhasil melepaskan jambakan dari tangan Steve yang memegang rambutnya. Yusin memberitahu Steve dirinya mempunyai usulan yang lebih baik. Yusin menawarkan permintaan lain kepada Steve dengan menyuruh dirinya sendiri untuk memberi
membelikan barang atau sesuatu apapun itu untuk Steve. Yusin bahkan menambahkan usulannya lagi, yaitu dengan menyuruh Yusin itu sendiri untuk membawakan pakaian olahraga Steve. Yusin mengatakan bahwa usulannya itu akan sangat menguntungkan bagi Steve. Jadi bagaimana jika Yusin melakukan semua itu daripada memukulinya? Mendengar permintaan dari si bajingan Yusin, Steve menjadi terkejut. Dan lebih terkejutnya lagi, si bajingan Yusin ini berusaha untuk melawan dengan melepaskan jambakannya meskipun hanya menggenggam tangannya saja yang tidak ada tenaga sembari bergemetaran. Steve menjadi merasa kasihan melihatnya. Dirinya langsung tersenyum dengan keputusan bijaknya si bajingan kecil ini. Sedangkan kedua kawanan Steve yang berada di belakangnya mendengar Yusin yang meminta hal bodoh tersebut menjadi marah dan kesal dengan kelakuan lancangnya. Mereka berdua mengatakan bahwa si bajingan kecil Yusin ini pasti ingin mati karena sebegitunya berani menyuruh bosnya untuk mengganti perintahnya. Steve menjawab sembari membiarkan si bajingan Yusin ini mau apa yang ingin diinginkannya. Steve mengatakan bahwa dengan usulannya itu sudah lebih dari cukup. Steve melepaskan lengannya yang digenggam lemah oleh Yusin dengan menariknya ke atas. Steve menggoyang-goyangkan lengan kanannya sembari tersenyum bahagia. Steve memberitahu Yusin kenapa dirinya sangat ngebet ke Yusin yang ingin menjadikannya bagian dari kelompoknya. Steve mengatakan bahwa si bajingan Yusin ini harus tahu alasan Steve kenapa Yusin harus menjadi pesuruhnya. Dan memang Steve rasa juga hal itu harus diberitahukannya. Kedua kawanan Steve yang tadinya marah, mereka berdua mendekati bosnya dan setelah bosnya malah tertawa, mereka berdua pun mundur kembali. Steve melanjutkan perkataannya lagi. Sembari berjalan mendekati Yusin, Steve mengatakan bahwa ini pertama kalinya Steve menjelaskan hal seperti ini. Steve bertanya kembali apakah Yusin ini benar-benar ingin tahu alasan Steve menargetkannya. Meskipun usulan Yusin telah diterima dan dirinya sudah berani berbicara, Yusin tetap tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa terdiam sambil mendengarkan omongan dari mulut Steve. Setelah berada dekat di depan Yusin, Steve berbisik ke kuping Yusin. Dirinya mengatakan bahwa alasan dari semua itu adalah hal yang mudah. Steve tersenyum lega sembari tertawa tajam. Dirinya menjawab dengan memberitahu Yusin bahwa dirinya itu lebih jago berkelahi dengan siapapun, bahkan melebihi dari si bajingan bodoh Yusin ini. Tetapi jika Yusin tidak ingin menjadi pesuruhnya, maka Yusin hanya perlu bilang tidak mau dan Steve akan mengatasinya sendiri melalui apa yang telah dirinya lakukan dengan kedua lengannya. Mendengar hal tersebut, Yusin menjadi merinding. Dirinya langsung keringat dingin dengan suasana hati yang panik. Yusin membayangkan yang tidak-tidak setelah mendengar omongan dari Steve. Setelah memberitahunya, Steve merangkul bahu Yusin sembari mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar kalau mereka berdua itu berteman dengan hanya memberikan uangnya kepada yang lain. Jadi Steve akan bahagia jika Yusin menuruti perkataannya dan Steve menyuruh Yusin untuk tidak pelit saat Steve membutuhkan uang dari dirinya. Yusin pun mulai memberanikan dirinya lagi untuk berbicara kepada Steve. Yusin menjawab perkataan Steve sembari menunduk ke bawah. Dirinya mengatakan bahwa jangan memanggil dirinya temannya karena teman itu tidak melakukan hal semacam itu. Karena Yusin tidak menginginkannya, hal yang ingin diinginkan Yusin hanyalah usulan-usulan yang diusulkan tadi. Mendengar hal tersebut, Steve menjadi kesal meskipun moodnya saat ini sedang bagus. Steve mengatakan bahwa padahal tadi dirinya sudah menjelaskan semuanya kepada Yusin dengan detail, tetapi si bajingan Yusin ini ternyata masih belum mengerti juga apa yang barusan dikatakannya. Salah satu kawan Steve menjadi semangat mendengarnya. Dirinya mengkerotok kedua lengannya sembari mengatakan dengan memberitahu bosnya bahwa bagaimana jika si bajingan kecil ini diserahkan kepada dirinya agar dirinya bisa memberikan penjelasan lebih jelas lagi. Yusin berbicara kembali. Dirinya marah meskipun takut. Yusin sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya. Yusin bertanya kepada mereka bertiga. Yusin mengatakan bahwa apakah kalian berpikir bahwa Harry adalah teman dan apakah Harry menganggap bahwa kalian itu sudah menjadi temannya Harry. Secara tidak langsung, Yusin mengejek dan meremehkan Steve lagi di depannya mengenai apa itu arti dari teman sesungguhnya. Secara bersamaan, setelah Yusin selesai berbicara, Steve langsung menghajarnya dengan menampar pipi Yusin dengan sangat keras sehingga membuat Yusin tersentak ke samping dan terjatuh mengenai bangku dan meja di kelasnya. Steve kali ini benar-benar marah. Moodnya juga berubah menjadi jelek, apalagi setelah dinasehati oleh si bajingan Yusin ini, membuat Steve kesal dan akhirnya memukul Yusin. Sedangkan kedua kawanan Steve yang melihatnya, mereka berdua hanya terdiam sembari melihat Yusin yang akhirnya disiksa juga oleh bosnya. Steve menjawab pertanyaan dari Yusin. Dirinya mengatakan bahwa kenapa si bajingan Yusin ini harus menyangkut pautkan orang yang sudah mati. Padahal jika ingin aman, cukup berbicara saja tanpa menyebut mantan komandannya. Para siswa yang ada di kelas tersebut semakin khawatir dan ketakutan setelah Yusin membicarakan orang yang sudah mati, karena mereka semua juga tahu bahwa Steve kemungkinan terbesarnya adalah penyebabnya. Saat ini kemarahan Yusin lebih besar daripada rasa sakit
sedikitnya. Karena setelah menyangkut pautkan dengan kematian Harry, respon mereka bertiga hanya seperti itu, seperti biasa saja dan tidak peduli. Apalagi mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Tetapi hal yang membuat Yusin marah adalah kenyataan bahwa dirinya tidak akan bisa keluar dari situasi ini. Yusin merasakan bahwa tamparan Steve melebihi rasa marahnya kepada Steve. Yusin menganggap bahwa memang dirinya ini sangatlah pecundang. Bahkan hanya dengan memikirkan yang tidak-tidak, sudah membuatnya ketakutan lagi. Yusin pun mengepalkan kedua tangannya dan berusaha untuk seperti tadi berani dan tidak menunduk lagi. Di saat yang bersamaan, terdengar suara tupai yang memanggil Yusin dengan suara cip-cipannya. Yusin langsung terkejut. Dirinya hampir melupakan bahwa sekarang ini ada Mujin yang ingin membantunya meskipun itu hanya perasaan Yusin saja. Mujin mengatakan dirinya bertanya bahwa apa yang sedang bocah ini lakukan. Dan Mujin memberitahu bocah ini bahwa memang benar dirinya sudah terjatuh dan tersungkur di lantai. Tetapi bocah ini harus tahu bahwa dari pandangan Mujin, bocah ini masih jauh dari kata menyerah. Yusin pun langsung tersadar setelah mendengar perkataannya bahwa dirinya masih bisa berusaha untuk melawan sisi pecundangnya. Yusin merasa bahwa saat ini jika ada Mujin, Yusin menganggapnya hal itu sebuah kekuatan yang memberinya rasa kuat dan berani, meskipun itu hanyalah perasaan Yusin saja. Dan walaupun Yusin itu bukan seorang protagonis ataupun karakter sampingan, jika Mujin di sampingnya, mungkin Yusin bisa mengalahkan Steve dan kawannya. Yusin pun merasa tenang setelah memikirkan hal tersebut. Yusin merasa bahwa dirinya bisa menjadi superhero seperti apa yang didambakannya. Yusin merasa bahwa perasaan aneh itu menyelimuti dirinya sehingga membuatnya tersenyum lega sembari terus melihat Mujin. Yusin mengatakan bahwa perkataan Mujin memang benar dan itu harus dilakukan agar menjadi kenyataan. Meski ketakutan dan gemetaran, Yusin pun berdiri. Dirinya memberitahu semuanya dengan mengatakan bahwa Harry mati itu karena ada kalian bertiga di sana, di taman dekat sekolah. Yusin berteriak. Dirinya meluapkan semua emosi kemarahannya dengan teriakan ini. Yusin mengatakan bahwa kenapa para bangsat kalian bertiga ini, khususnya si sialan Steve, masih saja melakukan hal yang tidak seperti manusia ini. Yusin mengejek mereka bertiga dengan menyebutnya bangsat dan bajingan yang menyerupai manusia. Mendengar hinaan dan perkataan tersebut, kedua kawanan Steve marah kecuali Steve yang terdiam berdiri. Mereka berdua berlari menerjang Yusin sembari mengatakan bahwa si bajingan kecil ini pasti akan dibuatnya mati oleh mereka berdua. Dan Yusin pun dihajar habis-habisan oleh mereka berdua di dalam kelasnya sendiri. Para siswa lainnya yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam sembari ketakutan setelah mendengar bahwa kenyataan kematian Harry adalah benar adanya seperti yang diduga mereka. Mendengar keributan dari kelasnya, teman sebangku Yusin masuk dan mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam kelasnya. Kenapa semuanya ramai berkumpul di sini? Setelah maju dan melihat kejadian tersebut, teman sebangku Yusin menjadi terkejut dan kaget melihatnya. Ternyata sumber suara keributan tersebut adalah dari teman sebangkunya yang bernama Yusin yang dihajar habis-habisan oleh kelompoknya Steve. Teman sebangku Yusin terdiam tak menyangka apa yang dilihatnya. Dirinya bertanya ke salah satu siswa yang melihat kejadian tersebut. Teman sebangku Yusin mengatakan bahwa kenapa Yusin bisa dihajar seperti ini oleh mereka. Salah satu siswa yang menontonnya menjawab bahwa mereka melihat Yusin membuat marah Steve. Dan saat ini mereka tidak bisa melakukan apapun karena Steve sudah sangat marah terhadap Yusin. Teman sebangku Yusin menjadi ketakutan dan terdiam memikirkan kondisi Yusin. Dirinya berpikir bahwa sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada temannya ini dan apa yang harus dilakukan dirinya untuk menolong temannya. Apakah dirinya harus menghentikan mereka memukuli temannya? Teman sebangku Yusin menjadi panik dan tidak bisa berpikir jernih. Dirinya semakin lama memikirkan solusi untuk menyelamatkannya, malah membuat teman sebangku Yusin itu menjadi ketakutan dengan keringat dinginnya yang menetes. Teman sebangkunya baru menyadari bahwa dirinya sekarang tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena saking takutnya, padahal ingin membantu temannya dan yang bisa dilakukan dirinya hanya bisa melihatnya saja. Salah satu dari kawanan Steve menghajar dengan memukuli Yusin berkali-kali sembari berteriak bertanya. Dirinya mengatakan bahwa apakah itu salah mereka mantan komandannya bisa mati dan apa buktinya si bajingan kecil ini seenak jidatnya menuduh mereka bertiga membunuh si mantan komandannya. Jika ada buktinya, coba buktikan bajingan kecil sialan. Teman sebangku Yusin tidak punya pilihan lagi selain dirinya harus memanggil gurunya, karena jika maju itu hanya membuatnya terdiam membatu tak bisa menggerakkan tubuhnya. Di saat teman sebangku Yusin akan pergi ke ruang guru, tiba-tiba muncul seseorang menghentikan pertengkaran tersebut. Orang itu memegang lengan si salah satu kawanan Steve dengan mengepal dan menahannya. Orang itu berbicara sembari ketakutan dan terbata-bata. Dirinya mengatakan untuk menghentikan semua ini dan mengakhirinya cukup sampai di sini saja. Ternyata orang yang menghentikan pertengkaran tersebut adalah siswa pendiam yang bertubuh besar dan tinggi. Orang itu mengatakan sekali lagi untuk menghentikannya dan cukup untuk terus memukulinya. Sampai di sini terlebih dahulu. Untuk video selanjutnya nanti gue bikin lagi.
Kamsahamnida. Oh.